Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi yang sudah mulai berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang belum melaksanakan puasa, selamat juga karena belum puasa. Sama, supaya adil ya. Di Jogja, orang sudah ada yang mulai puasa hari Kamis. Rabu malam mereka telah salat. Karena itu pengalaman spiritual kiainya. Maka kepada jamaahnya diperintahkan untuk puasa hari Kamis. Cuman orang tidak heboh. Kenapa orang tidak heboh? Karena orang tidak mau menghebohkan. Orang yang suka menghebohkan itu perbedaan dengan pemerintah. Nah, pada pagi hari ini kita awali kajian kita dengan surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 186. Kita ulang, Al-Baqarah halaman ke-28, ayat 186 di bawah sekali. Wa idza sa'alaka, sering kita dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibani 'anni fa inni qarib. Dan apabila sa'ala bertanya kepada engkau ya Muhammad, ibadi hamba-hambaku, anni tentang aku atau dari hal tentang aku, fa inni maka katakanlah inni sesungguhnya aku, qarib amat sangat dekat. Ujib aku jawab, aku ijabahi, aku perkenankan, aku kabulkan da'wata, doanya atau seruannya, permohonannya adai, orang yang berdoa, iza apabila da'ani, apabila da'a dia berdoa memohon kepadaku. Fal yastajibuli, fa maka lam hendaklah yastajibuli, mereka memenuhi, memperkenankan, li untukku, yaitu perintahku, wal yu'minu bi, dan hendak pula lah mereka beriman kepadaku, la'allahum, agar supaya mereka yarshudun, memperoleh kemenangan atau tuntunan bimbingan petunjuk. Demikian kira-kira terjemah. Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dijumpai ada keterangan bahwa ayat ini disebutkan di sela-sela
penyebutan tentang puasa yang dimulai dengan ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus ke belakang masih tentang puasa itu sampai ayat 187. Kemudian di sela-selanya ayat 186 menyebutkan setentangan doa. Ini kata beliau menunjukkan betapa dianjurkannya untuk memperbanyak doa ketika dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Bahkan dikatakanlah bulan Ramadan itu bulan pengabulan doa, di mana kita disukai memperbanyak doa. Malahan disyaratkan ada waktu-waktu, tempat-tempat, keadaan-keadaan yang bagus kita untuk berdoa di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Karena kita sudah masuk ke bulan Ramadan atau hampir masuk kepada bulan Ramadan, kata orang yang belum masuk, kita bukalah kaji kita dengan ayat ini dulu. Karena saya berpikiran lantaran bulan Ramadan itu bulannya bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal furqan. Dan menurut penjelasan para ulama sesuai dengan hadis-hadis, di mana Nabi di bulan Ramadan ini setiap malam dijumpai oleh Jibril untuk membacakan ayat-ayat, namanya murajaah. Jibril membaca, Nabi mendengar, menyimakkan. Bahkan di tahun beliau wafat sampai 2 kali beliau mengulang Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan diterangkan yatadas itu mempelajari Al-Quran, satu membaca, satu mengajarkan, yang lain menyimak. Di orang awak namanya tadarus atau tadarus. Inti tadarus itu adalah ada gurunya, ndak bakal alaran lapeh tasya pemimbiang berganti-ganti, ada guru atau yang tadarus. Di dalam hadisnya Jibril datang, tadarus keduanya. Satu membaca, satu menyimak. Yang lain menyimak, satu lagi mengajarkan. Itu makanya kita disukai dalam bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran sekaligus mengetahui petunjuknya. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan hudan. Dialah ayat yang ke 185-nya berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan. Hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 mah. Hudan, petunjuk, ayat 5, dan bayinat, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang betul-betul jelas dan terang, dan furqan sebagai pembeda antara hak yang batil, antara benar yang salah, antara yang lurus dan yang menyimpang. 3. Seseorang tidak akan pernah tahu hudannya, bayinatnya, furqannya kalau dia tidak membaca sekaligus mempelajari. Kalau Nabi Muhammad perlu diterjemahkan kata beliau oleh Jibril.
Kita karena kita tidak orang pandai berbahasa Arab, juga tidak orang Arab, tentu kita tidak mengetahui kalau tidak kita pelajari artinya dan pemahamannya. Supaya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu tahu kita hudannya, bayinatnya dan furqannya. Maka disukai kita orang-orang yang tidak tahu artinya apalagi maksudnya, dia belajar di bulan Ramadan. Tidak hanya sekedar membaca berkelalaran saja, seperti ketiak ular. Tahu berkelalaran? Mailiasen. Tidak seketik saja tata ruang, tanti tatahan merindung. Karenanya sekedar membaca. Ini supaya diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu kan hudannya, bayinatnya, furqannya, paham, mengerti, ya belajar. Berdasarkan itu saya berpikiran dan berpendapat, tapi belum diputuskan karena kita sedang sidang hari ini, sedang angket ini, bahwa ada 13 kali pertemuan kita di Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita fokuskan saja dulu untuk mempelajari Al-Quran. Apakah namanya doa-doa dalam Al-Quran kah? Atau menamatkan satu surat pendek kah? Atau mencari tema yang jelas kita bergulat dengan Al-Quran saja sebanyak sekian kali pertemuan. Tapi belum ditokokkan palunya. Karena kita akan sekarang sedang angket ini. Angket. Jadi kalau setuju, Senin, Selasa, Kamis, Selasa, Senin. Selasa, Senin, Kamis, Selasa, Kamis, Senin. Kita fokus sampai Hari Raya Idul Fitri, buka Al-Quran saja. Ya, kalau Hari Raya tidak mungkin kita belajar. Gimana? Kita tidak pakai 2/3 suara, enggak. Kita hanya musyawarah saja. Tidak perlu menunggu kumpulan kelompok-kelompok untuk bergabung untuk menguatkan pendapat. Kalau memang iya, saya lebih setuju itu. Jadi pikiran kita sangat menarik kepada seluruh ulama. Kenapa bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan kenapa ulama juga menganjurkan berdasarkan hadis-hadis kita justru lebih fokus. Bahkan ada ulama-ulama yang meninggalkan membaca buku-buku lain kecuali mereka fokus tentang hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Berdasarkan ketertarikan itulah saya sampaikan kepada kita semua, kalau kita setuju kita tokokkan palunya, walaupun penokoknya tidak ada. Siapa yang protes silakan cari dukungannya, pendukungnya, koalisinya silakan cari koalisinya, kan? Nah, ya. Kalau saya lebih menekankan bulan Ramadan karena juga bulan doa, kita pahami ayat-ayat doa dan bisa sekaligus kita pakai untuk berdoa. Kalau setuju juga, saya tidak ngotot yang usulan pertama tadi sudah sampai kan? Kan Ramadan bulan doa. Ayat 186 diselipkan, seakan-akan terselip antara bulan-bulan Ramadan tentang puasa. Ini kata Imam Ibnu Katsir mengisyaratkan bahwa doa di bulan Ramadan
sangat sekali ditekankan, dianjurkan. Sehingga disebut pula lah Ramadan itu juga bulan pengabulan doa. Doa terbaik adalah doa dalam Quran. Ya, tidak ada doa yang melebihi doa yang terdapat dalam Al-Quran, karena dibaca oleh para rasul, oleh para nabi, oleh para salihin atau wali-wali Allah. Doanya doa pilihan. Doa pilihan itu karena Allah langsung yang mencantumkannya dalam Al-Quran, dan bahkan doa itu Allah yang mengajarkan, seperti doa Nabi Adam, Rabbana zalamna, itu kan Nabi Allah yang fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin. Maka kita cari nanti 13 doa yang akan kita pelajari dalam Al-Quran. Maka kita fokus kepada memahami doa-doa itu. Halo? Bagaimana? Oke. Dalam hadisnya saya bacakan dulu ya. Tadi nak sempat fotokopi karena fotokopinya orang fotokopi ini puasa pertama katanya. Puasa nak suluang aja. Jadi kalau buka-buka leh. Sudah saya siapkan tadi, sudah dicek oleh tukang cek tulisan saya. Dan saya tukang topi yang belum ada. Jadi ini sudah ada. Untuk itu saya bacakan. Besok insyaallah kita apakan. Sekarang kan pengantar ayat ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita adab berdoa. Satu, karena Allah itu saking dekat, maha mendengar, maha mengetahui, maka kita tidak perlu berteriak-teriak, melantang mengeraskan suara dalam berdoa. Karena persoalannya adalah ada dulu sahabat-sahabat Nabi yang dalam perjalanan berteriak-teriak membaca zikir dan berdoa. Malah ada yang bertanya, apakah Tuhan kita itu dekat supaya kami berbisik ketika berdoa, atau jauh supaya kami berteriak? Turun ayat ini. Ya Muhammad, apabila bertanya kepada engkau ya Muhammad, ibadi hamba-hambaku, anni tentang aku, dalam tanda kutip, apakah aku jauh atau dekat? Kalau jauh supaya mereka berteriak agar terdengar bagiku, atau ketika aku dekat agar dia berbisik saja, meminta dan memohon kepada aku. Nah, turun ayat ini. Bunyinya adalah inni qarib, fa inni, maka, kalimat fa itu maka, ini sesungguhnya aku, tapi ada kata yang di situ diperkirakan bunyinya fa maka katakanlah kepada hambaku yang bertanya itu, ini sesungguhnya aku dekat. Bisa tersangkut maknanya? Tidak. Apakah aku ini jauh atau dekat? Fa maka, ini sesungguhnya aku, ada diperkirakan di situ bunyinya, ditakdirkan dalam bahasa fa maka katakan kepada hambaku yang bertanya itu, ya Muhammad, apakah aku jauh atau dekat? Ini sesungguhnya aku sangat dekat. Bukan hanya dekat, tapi sangat dekat. Untuk itu tidak perlu berteriak-teriak, bersorak-sorak, keras-keras. Apalagi yang mendengarkan cuma ibu-ibu 2 orang, bapak-bapak 1 orang di masjid, tidak usah pakai mic itu. Karena kalian berdoa kepada yang maha dekat, maha mendengar, tidak kepada yang pekak dan tuli yang jauh. Itu satu. Yang kedua, ujibu, ini yang kedua nih. Ujib, aku jawab.
aku kabulkan. Orang-orang sekarang sudah populer bahasanya aku ijabahi. Ijabah maknanya menjawab, memperkenalkan atau mengabulkan. Jadi ujibu, aku jawab, aku kabulkan, aku perkenankan. Dakwah seruan, doa. Dakwah seruan. Dakwah itu artinya kan menyeru, memanggil, berdakwah. Berdakwah berarti menyeru, memanggil orang kepada Allah, kepada agama Allah, kepada syariat Allah. Itu dakwah. Tukang seru, tukang panggil, tukang ajak, da'i. Ini da'i ini. Da'watad ad-da'i yang mengajak, yang menyeru, yang memanggil. Da'i. Di sini pahami nanti orang yang berdoa. Jadi kalau kepada Allah namanya itu berdoa, memohon, meminta, curhat atau mengadu, doa. Jadi ujibu, aku kabulkan, aku ijabahi, aku jawab, ya Muhammad. Siapapun yang berdakwah, menyeru, memohon, meminta, da'i namanya. Apabila da'ani, apabila da'a, dia menyeru, dia berdoa, dia memohon ni kepadaku. Itu jaminannya. Allah tidak mungkir janji. Allah Maha benar. Apapun yang dijanjikannya ditepatinya. Tidak ada pula laba untungnya bagi Allah itu berkhianat, menipu atau ingkar janji atau bohong. Allah Maha Suci. Yang sering ingkar janji itu tidak Allah tu. Siapa? Orang Indonesia. Suka tidak ingat janji. Bahkan ingat janji diingkari. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Entahlah bara janji-janji sambuah nah. Sambuahlah janjinya. Sangat sambuah. Kecil orang kan ada jejak digitalnya. Kadang-kadang lupa dengan janji. Atau melupakan janji. Tidak, Allah kalau berjanji ditepati. Karena Allah itu al-haq, antal haq. Engkau adalah al-haq, benar. Wa'dukal haq, janjimu juga benar. Innallaha la yukhliful mi'at. Jadi apa janji Allah? Itu keyakinan janji Allah itu adalah bahwa apabila hambaku meminta, berdoa, memohon, mengadu kepadaku, aku kabulkan tu janjinya. Apa cik itu? Cuman bahwa engkau tidak dikabulkan, kesalahannya bukan pada Allah. Barangkali kita tidak memenuhi SOP-nya, prosedur, syarat-syarat, adab-adab, atau kaifiat, atau kita itulah benua antara yo tidak saya. Kenapa tidak makbul? Persalahannya bukan Allah tidak mengabulkan. Pasti siapapun yang berdoa Allah kabulkan, kan Allah yang nyuruh. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Siapa yang nyuruh itu? Allah. Bisa buka surat Ghafir, surat ke-40 ayat 60. Ghafir. Surat ke-40 ayat 60, halaman 474.
halaman 474 surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum, dan berkata, berfirman, Rabbukum, Tuhanmu, Tuhan yang memeliharamu, yang mengasuh, yang mendidikmu. Ud'uni, berdoalah kamu, ni kepadaku. Ayat 60. 60 baris kedua dari atas, halaman sampai 7 sampai. Halaman suruh. Ud'uni, berdoalah kamu, meminta, memohonlah kamu, menyerulah kamu ni kepadaku, kata Allah. Astajib, aku akan ijabahi, aku akan perkenankan. Untukmu, munya siapa? Mu, kamu yang berdoa. Innal ladina, sesungguhnya, alladina, orang-orang yang yastakbiruna, orang-orang yang yastakbiruna, mereka menyombongkan diri, an, daripada ibadati, beribadah kepadaku, sayadkhuluna, sa'akan yadkhuluna, mereka akan masuk ke dalam jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina dina. Akan masuk, sa'akan, jadi akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Mari kita pahami, orang yang menyombongkan diri daripada beribadah, ibadah siko, ada ulama yang membawa kepada doa, karena doa dibagi dua, ada doa masalah, ada doa ibadah. Ada doa yang berupa permintaan, pengaduan, curhat, ada doa yang ibadah. Apa ibadah? Ibadah apapun yang kita lakukan sebetulnya kita sedang berdoa. Kita ambil contoh salat. Orang yang salat itu dia sedang berdoa, sedang berharap, sedang meminta, sedang mengadu, sedang berdialog. Bernamalah doa ibadah. Atau memang ibadah betul, karena doa itu ibadah. Ad-du'a'u ibadah. Ad-du'a'u, doa itu ibadah. Siapa yang berdoa berarti dia beribadah. Siapa yang tidak mau berdoa, tidak mau beribadah dalam doanya. Makbul atau tidak makbul, doa itu yang jelas, siapa yang berdoa, dia sudah beribadah. Siapa yang berdoa, dia telah menjalankan perintah. Siapa yang menjalankan perintah, pasti Allah suka, reda, dan berpahala. Apa maksud menyombongkan diri? Tidak mau berdoa. Nah, sombong gayanya tuh. Bantu Allah, lah cukup, lah bisa, lah mampu. Ndak butuh, ndak berharap, ndak perlu ya Allah. Sombong gayanya. Padahal setiap saat kita butuh kepada Allah. Kita memerlukan Allah setiap saat, setiap waktu. Ya. Jadi ada orang seakan-akan tidak butuh, tidak berhajat, tidak memerlukan Allah. Kan sombong ya. Nah, menyombongkan diri di sini maksudnya tidak mau berdoa. Seakan dia sudah bisa apapun juga. Padahal dia lemah. Dalam ayat dikatakan antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu sangat fuqara, sangat fakir,
sangat berhajat, sangat butuh kepada Allah. Kamu tidak bisa lepas daripada Allah. Ditahan saya hujan di langit dan mati kamu. Sakit saya kamu lahi. Kece guru ambo dulu kan. Kadang-kadang awak sakit atau ditimpa suatu problem, masalah atau musibah, untuk menyapa awak itu, menegur awak. Aduh, kan ketika kita dapat musibah tu makuacuk menyebut Allah. Ketika sakit, ketika sansai, ketika susah, ketika payah, ketika menderita, ketika ada masalah, problem kan ketika tu kita sering baca Allah kan. Ada orang gaya setiap mengarik baca Allah. Yakin ya itu Allah. Ya Allah. Itu nolak kayu. Ketika senang nak terbaca itu nolak kayu. Jadi intinya kita tidak bisa lapeh. Kita butuh. Karena kita lemah. Kita manusia serba kurang. Lalu dia tidak mau minta, tidak mau mengadu. Namanya bahasa kampung ambo uju. Uju, aduh uju. Bong kayaknya. Ini tidak berdoa kepada Allah, apalagi tidak beribadah kepada Allah. Ancamannya masuk neraka. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Apa? Sombong. Penyakit sifat dan sikap yang paling Allah murkai, sombong. Iblis keluar dari surga. Sombong, kebesaran, kekuatan, kehebatan milik Allah. Lalu ada manusia yang memakainya. Berarti dia telah merampas punya Allah. Allah akan campakkan dia ke neraka. Ini kaitan ayat. Balik lagi. Berarti doa itu perintah daripada Allah. Perintah. Yang kedua, tidak satu orang pun yang berdoa yang tidak dikabulkan, asalkan dia memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya, kaifiat itu tata cara ya. Syaratnya, kaifiatnya, adabnya. 3. Syarat sebelum, kaifiat, tata cara, adab bagaimana supaya dalam melaksanakan ibadah atau apapun kita memenuhi hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Beradab namanya. Adab ini yang sering orang kena. Adab orang etika walaupun tidak sama dengan etika. Tidak sama. Jadi beradab dalam berdoa ada ketentuan-ketentuannya. Seperti adab itu menghadap kiblat, adab namanya. Itu adab namanya. Dalam keadaan bersih, adab namanya. Mengangkat tangan, adab. Sungguh-sungguh, adab. Adab-adabnya yang kena. Ketiga-tiganya sejalan. Syarat, kaifiat, adab. Dalam salat pun tiganya. Syarat, kaifiat, adab. Termasuk rukun. Intinya berdoa diperintahkan dan kita butuh dengan doa. Andai sekira jikalau tidak diperintahkan doa, kita tetap berdoa. Karena kita tidak bisa tidak berdoa. Bahkan kata beliau tertentu, sebenarnya maduah itu mendoa itu. Maduah mendoa. Tanda kita tidak
Kalau madu tanda mengadu. Tanda kita butuh adu, onde, Allah. Kalau tambah cik misalnya, biyai, mande, amai, kan? Jarang orang baca apa. Padahal ketika itu apa lebih dibutuhkannya sebenarnya kan. Tapi biyai, amai, mande. Itu ketika itu tidak berdaya, tidak mampu. Ada sesuatu yang nyo harapkan bisa menolongnya, walaupun hanya dalam tahapan keluhan. Ini tidak berdoa, tapi hakikatnya berdoa. Maka sebaik-baik tempat kita mengeluh, Allah. Namanya as-samad. Tempat mengeluh, meminta, curhat, bergantung, berharap, tumpuan segala satu, namanya as-samad. Acok tidak terpakai, karena kita lebih banyak mengeluh ke orang, yang orang itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa tu. Banyak nak mengeluh pasainya kawak. Kami laki-laki gua setiap hari bini mengeluh panggil kami. Sayang laki-laki lah. Ni. Bantu agak seorang senang sakit rumahnya nah. Ipagau nu lekat. Kanak mengeluh mintunya. Atau anak mengeluh kamak mintunya. Banyak anak dia nak agak seorang saya nak dia no. Intinya mengeluh sebenarnya menyatakan kelemahan diri. Mengeluh kelemahan diri. Karena apa? Karena kita di sana sini banyak kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Kita butuh dengan doa. Jadi andaikan Allah tidak perintahkan pun kita berdoa, kita butuh. Berarti doa itu adalah Tuhan. Cuman banyak orang, tapi orang tu nak merasa tak butuh. Lajalih kebutuhan kita berdoa, indah amuh lo beraja apa? Bertanya mau serius kepada apa ibu. Kalau kepada nalah lamilah nanalun. Nan sabana-bana beraja berdoa banalah itu nah. Nan sabana beraja berdoa. Bahasa bananya berdoa. Babana nama doaku. Syaratnya. Doa adab, apa kafiat, apa-apa saja doa-doaku. Tampik-tampiknya, waktu-waktunya, keadaan-keadaan, bacaan-bacaan doaku. Dan serius mana berajakan tak lah dah. Siakan tak butuh, padahal butuh. Itulah penyakit orang yang seperti itu. Awak kan orang juga. Itu. Makanya momen Ramadan ko itu nanti bayang namo lah paralu sange dan sange paralu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan ini dinyatakan kebutuhan kita kepada doa dalam dua kali pertemuan ke depan. Aku kan pengantar pengantar kan. Kita kembali kepada Al-Baqarah tadi balik. Kita kembali ke Al-Baqarah 186. Balik ke situ. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kan itu tadi? Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka istijabah, memperkenankan, yakni memenuhi apa yang hendaknya mereka perkenankan, memenuhi itu syarat namanya. Kalau bahasanya
kalau you juo doa kalian ke dikabulkan, engkau syaratnya. Hendaklah kalian memenuhi, mengijabahi apa yang aku perintahkan. Itu perintah-perintah Allah, kerjakanlah. Termasuk perintah-perintah Allah dalam berdoa. Ijali kasado perintah Allah dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah ketika mesti berdoa pun kadang-kadang tidak berkerajuan. Jangan mari-ari aja Allah. Tidak, kita mari-ari aja. Kita tidak berjalan perintah. Saya tidak jauh, saya dekat. Berdoalah dengan serius, dengan khusyuk, penuh harap, tidak berjalanan. Kadang-kadang kita berdoa antara yoyin, tidak. Mencari mangkik tangan saya petas sama ngewak kemengabuan. Mencari mangkik tangan saya, ada orang tertentu yang kadang-kadang berdoa apa aja aku tak indah. Memang kau saya doa. Kulai. Tak nampak keseriusan. Jadi fal yastajibuli, maka hendaklah mereka memperkenankan, memenuhi perintah-perintahku, aturan-aturanku, syariatku, termasuk ketika berdoa. Itu dulu. Jadi kadang-kadang dawak nang pada lu kan kewajiban wak hak wak kewajiban nak jalan. Penuh kan? Nah, baru nanti wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka percaya, beriman kepadaku. Antum beriman, percaya, yakin kepadaku bahwanya aku yang akan mengabulkan doa. Yakin, percaya kepadaku bahwa aku akan memenuhi apa yang aku janjikan kepada kamu dengan syarat perkenankan dulu permintaan. Tinggal mengadu saja. Kenapa tidak mustajab doa? Ambil contoh cik. Ada seseorang yang berdoa kepada Allah, kalau syarat-syarat untuk terkabulkan doa lah dorinya. Aduh, pertama orang musafir. Musafir itu makbul doa. Ini gara-gara siapa saja yang sedang bermusafir, safar, tapi safar yang boleh bukan safar maksiat, maka jika dia berdoa makbul. Salah satu orang yang makbul doanya adalah orang yang sedang bersafar. Apalagi safar ketika beribadah. Safar haji, safar umrah, safar pai kama, pai ta'lim. Makbul doa. Satu, safar. Yang kedua, keadaan diri yang lemah, sakit, lapar, sengsara, itu wasilah terkabulnya doa. Yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah banyak-banyak, itu terkabul doa. Ada orang nalatapanih tiga kerinya. Dia musafir, keadaan dirinya memang betul-betul butuh, susah, payah dalam perjalanan. Yang ketiganya lah membaca nama Allah, rap. Nang kampe, nyo mangkit tangan lu lah, empek. Tapi tidak Allah kabulkan dah. Karena dia tidak memperkenankan perintah Allah. Perintah Allah, makanan halal, cari barang dan halal. Kau tahu kisahnya kau? Makanannya haram, minumannya haram,
pakaiannya haram, dibesarkan dengan barang yang haram, lalunya berdoa mengangkat tangan, membaca ya Rab ya Rab. Ini adalah musafir. Di samping itu keadaan dirinya dalam penuh dengan kesusahan. Ampe ko lah takabua doa. Cuman masalahnya nya tidak perkenankan Allah. Kata Allah kan fal yastajibuli, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Makalah nanah lalal kulu min thayyibati, atau halalan thayyibat. Maka penyebab terhalangnya doa bukan Allah tidak mengabulkan. Penyebab terhalangnya doa itu karena yang masuk parui dan dipakai dan dipakai menggunakan barang yang haram. Coba bayangkan kalau piti sogok kita makan, piti menipu, piti curang ke patangko, piti membantu orang mabek, tidak jujur, halal tak? Lalu kita balik ke baju rayu, pakai semen tarawih, tidak kuang tu bakar. Itu faktor-faktor penyebab tidak dikabulkannya doa. Faktor penyebab tidak dikabulkan doa. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doa oleh Allah orang yang seperti itu? Aku contoh, fal yastajibuli, maka hendaklah mereka memperkenankan, memenuhi perintahku supaya doa dikabulkan. Bukannya Allah tidak mengabulkan, bukannya Allah tidak menepati janji. Yang berdoa aku yang tidak melaksanakan. Bagaimana supaya doanya terkabul? Itu salah satu contoh di antara sekian banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berdoa. Marah orang kotoroyong kepetangko sambuh, tawanu alal ismi wal udwan, bantu membantu, tolong menolong, berkoalisi untuk berbuat dosa dan permusuhan. Tapi petir. Ada lo tu yang mengaku orang kiai ikut lo berdoa, betul kira doa. Iya gara-gara pitih tadi. Itu inti kajian. Nah, baru ujungnya di belakang la'allahum yashudun, supaya mereka mendapat tuntunan kepada kebenaran. Aman itulah mestinya kalau yo joka berdoa. Tapi kita memang yo berdoa. Nampakkan kepada Allah, kita butuh kepada Allah penuhi segala syarat-syarat dan prosedur dalam berdoa. Itu pembuka kaji. Nah, di dalam Ramadan ada 3 waktu yang paling bagus untuk berdoa di bulan Ramadan. Yang pertama ketika parak siang. Tidak ada dalam hadis itu. Halo, ini catat lo. Tidak ada dalam hadis parak siang. Tidak ada. Ini catat lo. Dalam Quran pun ada parak siang. Sahar. Terkenal hadisnya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Turun Tuhan kita tabaraka wa ta'ala ke langit dunia. Kulla lailatin, setiap malam. Ketika yabqa, hina ketika yabqa, tersisa tinggal waktu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu sahur namanya.
Kalau waktunya namanya sahar. Sahar waktu setelah gelap pekatnya malam berlalu. Sahar. Sampai masuk subuh. Masuk subuh namanya fajar. Waktu sehabis gelap pekatnya malam. Malam pekat ko bahasanya malam kaliji. Malam piriak alai. Malam? Kalau baca cukup piriak tu. Malam kaliji. Malam pakai ya. Habis malam pakai itu. Lah mulai membayang-bayang nampak. Itulah mulai masuk waktu sahar. Waktunya sahar. Pas sahar. Di kami kan sahar, kau sudah asar. Basaha, mairi sahar. Sahar, sinhara sahar. Jamaknya ashar. Allah turun ketika waktu itu ke langit dunia. Jam 2 ke bawah. Jam 2 ke bawah. Saat 3 terus ke bawah. Makan kita di waktu sahar tu, namanya suhur. Makanan kita makan sahur. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dan kita konsumsi namanya sahur. Aktivitas yang kita lakukan suhur. Waktunya sahar. Ada waktu ketiga-tiganya sahur namanya. Allah aja dulu. Allah, no salah. Yang penting kan lah ngerti Pak. Sahur itu nak waktu dah. Kalau waktu sahar. Nang kita makan sahur. Aktivitas makan suhur. Turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiga. Ketika itulah dalam hadis sahih disebutkan bunyinya may yad'uni. Siapa di antara hamba-hambaku yang akan berdoa kepadaku? Silakanlah berdoa. Fa'astajibulah. Aku akan kabulkan doanya. Doanya. Kebetulan di Ramadan kan acok jago kah? Bukan doanya. Man sa'alani fa'u'antiyah. Siapa meminta memohon aku kasih. Mayastaghfiruni, siapa minta ampun aku ampuni. 3 mah. 3 dah. Siapa yang berdoa dikabulkan. Siapa yang minta diberi. Siapa yang istighfar diampuni. 3 setiap malam. Di waktu malam tinggal sepertiga, di waktu sahar. Kalau di bulan Ramadan apa so? Di waktu itu kita makan. Jadi kalau sahar itu bukan di bulan puasa, sahar ko setiap malam. Bukan hanya Ramadan, tapi apa lagi, itu masalahnya. Sedangkan di hari-hari biasa yang kunun lain di bulan Ramadan. Pengenuh kesempatan itu. Doa. Kau di Ramadan, waktu kau lain di bulan Ramadan kah? Dalam penjelasannya, syarah hadisnya kita baca memang itulah salah satu waktu terbaik. Karena itulah waktu-waktu orang terlena tidur.
lalu orang sedang berkaruah, selimut sangat dibutuhkan selimut. Ketika itu kita jago bangun, lalu kita berdoa. Apakah salat atau bangun untuk berzikir atau berdoa? Makbul. Siapa yang mengatakan makbul? Tapi Allah. Kenalah yang janji. Allah yang janji. Doa apa saja, doa apa saja. Tidak dibatasi doa. Tentu yang terbaik doa-doa pilihanlah yang sangat kita butuhkan setiap malam. Itu satu. Yang kedua, saat berpuasa, tidak saat malam loh berpuasa. Berpuasa siang hari kan? Jangan salah paham, bukan doa berbuka puasa. Doa saat berpuasa. Kini kan puasa kan? Doa lah. Apa banyak doa. Hadis daripada Imam Ahmad dinyatakan sebagai hadis sahih mah. Salasatun la turaddu, atau Imam Tirmidzi juga menyerahkan hadis. Ibnu Majah juga ada 3 orang. La turad, yang tidak akan ditolak. Apa yang akan tolak? Da'watuhum, doa mereka. Dia orang mereka as-saim, orang yang berpuasa. Jadi bukan doa berbuka puasa. As-saim, orang yang berpuasa. Sampai waktu berbuka. Berarti sejak pagi sampai berbuka, sepanjang siang itu berdoa. Kapan saja. Dia minta rezeki kepanjang. Saya rezeki tidak usah minta lado jamin. Rezeki kepanjang saya minta. Doa yang terbaik diminta, salah satu minta afiat. Afiat dunia, afiat akhirat. Afiat dunia, afiat akhirat. Jadi as-saimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai datang berbuka. Berarti ada 2 balik zaman. Kapan saja tidak dijalihan selagi dia berpuasa. Dan sebenarnya bukan hanya puasa Ramadan, puasa di luar Ramadan pun. Kalau kita baca kitab fikih, salah satunya fikih mazhab Syafi'i, kebetulan membaca fikih Syafi'i, ketika kemarau panjang, hujan tidak turun-turun, sampai sawah-sawah kering kerontang, air tiada, makhluk-makhluk hidup semuanya menderita, bahkan ada yang mati. Kan kita disuruh untuk istisqa ya. Nah, kita para ulama sebelum istisqa dimulai, disukai kita berpuasa 3 hari. Alasan mereka, doa orang berpuasa makbul. Itu dalam kitab mazhab. Doa orang berpuasa makbul. Puasa 3 hari dulu, tobat dan istighfar. Karena tertundanya hujan turun itu lantaran dosa. Puasa 3 hari. Agak jarang orang melakukan puasa 3 hari. Alasan para ulama menyebutkan, karena doa orang berpuasa makbul. Jadi hadirkan ke tengah lapang, ke tempat di mana kita meminta hujan kepada Allah, orang-orang yang rasul-rasulnya doanya makbul.
Adil kan? Itu makanya harus tayuk ke lapangan. Balik kita kerja ke doa orang berpuasa adalah doa yang tidak akan ditolak. Dalam hadis lain tambahnya termasuk hati-hati doa al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Doanya makbul. Dalam urutan orang yang paling dulu Allah perhatikan dan Allah lindungi di akhirat, nomor satunya siapa? Pemimpin yang adil. Cuma mencari pemimpin kok bisa, adil kok susah. Banyak nama baik jadi pemimpin, tapi adilnya apa ya? Dan paling yang sambuh itu beragiah dengan kawak. Itu beragiah gadang kawak. Tiba di mato di piciakan, di parui di kampihan. Awak macik pangkanya, orang macik ujuangnya. Itu nanti jadi aku nak deal lah. Bagaimana doa dimohonkan kurang zalim. Tak bisa. Kalau ada pemimpinnya adil, doanya makbul. Kau nak kita perpanjang, sebab situasinya panas kalau kita perpanjang. Da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Hati-hati. Hati-hati. Meskipun orang yang teraniaya itu orang fajir, para pelaku dosa-dosa besar. Atau meskipun orang yang teraniaya itu orang kafir sekalipun, tetap Allah kabulkan doanya. Kalau dia berdoa kepada Allah. Bukan Allah senang dengan mereka, tidak. Allah benci kepada kezaliman. Allah lah mengharamkan zalim itu kepada dirinya. Dia benci kepada zalim. Deknya terzalimi, Allah kabulkan doanya, walaupun yang kafir. Banua ke langit. Hilang Tuhan-Tuhan lainnya, doanya. Hati-hati doa orang terkait. Karena satu saat dalam hadis, walau ba'dahin, walaupun nanti, kapan nantinya satu saat, Allah pasti akan kabulkan doanya. Kenapa? Karena orang zalim itu tidak tidur. Panganannya kepada orang yang menzaliminya. Orang yang menzalimi bisa jadinya galak-galak, senang-senang, suka-suka, mempeturikkan apa. Tapi dia tidak sadar. Ada orang yang menjerit, ada orang yang mengadu. Maka dalam hadisnya satu saat, walaupun tidak langsung, pasti akan dikabulkan Allah. Karena Allah bersumpah, wa izzati, demi keperkasaanku kata Allah, la ansurannaka, aku pasti akan menolongmu, walau ba'dahin, walaupun tidak sekarang, sebentar lagi. Maka hati-hatilah. Makanya orang-orang zalim itu jarang yang baik ujungnya. Ujungnya jarang dan baik. Banyak orang zalim itu sama kita makan 5 gadang. Itu 5 gadang. 5 Bali itu di Bali, itu 5 gadang. Paiknya, paik peningga. Ya? Aku nan sangat ditakui orang kini, paik peningga aku. Lah paik peningga. Lah sekian orang berdoa di Indonesia aku, pasti makbul. Cuma bila no, sebab sekian banyak orang tertindas, teraniaya, tercurangi, terzalimi segala macam.
Gelisah. Dua orang makbul. Kan banyak ulama yang berdoa enggak? Orang saleh, orang alim, orang taat. Banyak berdoa itu. Itu enggak tenang. Makin membatu, makin pekat hatinya. Kok sialah orangnya enggak tahu dah. Orang enggak tahu. Oh, namanya bilang kan. Enggak salah namanya si Badua Tai itu salah. Ini hati-hati. Apalagi orang kau berdoa di bulan Ramadan, di bulan puasa. Di bulan puasanya berdoa, di siang hari berdoa sungguh-sungguh penuh harap, penuh yakin kepada Allah. Nyoter ananya pulau. Nyoter ananya pulau. Lah cukup sudah untuk syarat terkabulnya doa. Kabul. Nah, tinggal menunggu miang li. Mengah? Menunggu miang li, betul ke ya? Menunggu miang li. Miang nak kena perlu. Kesimpulan daripada kaji kita bahwa di bulan yang penuh berkah ini jangan disia-siakan. Isilah dengan berbagai macam amal-amal saleh, termasuk doa. Yang kedua, berdoalah dengan doa-doa yang terbaik, doa-doa pilihan. Di waktu-waktu istimewa, yakni ketika siang hari berpuasa. Dan di waktu sahur. Ya. Yang ketiga, tidak satu pun doa yang Allah tolak jika telah memenuhi syarat, adab dan kaifiatnya. Syarat, adab dan kaifiatnya. Kaifiat tata cara. Kaifiat tata cara. Syarat, adab, kaifiat. Adab itu tingkah laku kita dalam berdoa. Yang keempat, hati-hati waspada doa orang yang anaya atau yang dianaya. Karena mereka punya senjata yang amat tajam. Orang yang teraniaya itu mempunyai senjata yang amat tajam. Jika dipergunakannya senjatanya itu di waktu yang tepat dan cara yang tepat, langsung jadi. Itu janjinya begitu. Maka dikatakan ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati, waspada dan takwiklah kalian kepada doanya orang yang teraniaya. Lebih-lebih yang mendoaku pun lah memenuhi syarat-syarat, adab-adab, kaifiat dan pandai memakai senjata. Itu Bapak ya. Yang kelima, berdoa di samping ibadah. Berdoa di samping beribadah. Juga untuk penenang, penentram jiwa. Penyejuk hati. Ya.
Titik. Aku mau terang seketik. Kenapa penentram, penyejuk hati atau jiwa? Awak ketika dado kita kau penuh sasak dengan bermacam persoalannya kan butuh, butuh sampai orang, sehingga kita berani mengecek kurang, dah ngambil lah di. Dia serang kerajo, menengah silah, nak lapih lo, contoh begitu. Menengah seorang tu, lalapihnya tu. Dah selesai lah, lalapih dia tu. Kini kok kemana kita curhat? Bayangkan. Menyabui Allah sela tenang, no? Apalagi Allah tu memang tempe curhat samat. Lebih-lebih nanti Allah janji lo akan mengabulkan doa lebih tenang. Jadi orang kalau berdoa tu akan tenang. Contohlah ketika kita sedang dihantam oleh cobaan hidup yang bisa mengakibatkan kita tidak lalu semalam, berputar-putar, tapi kita kembali mengingat Allah dan tahu kita itu hanyalah persoalan untuk ujian yang pasti Allah akan memberikan kepada kita kemudahan, kelapangan dan segala macam. Kita tinggal menyapu Allah selesai, menyebut nama Allah, berdoa, memohon, meminta, mengadu, curhat kepada Allah. Fokuskan. Nanti perlahan, tenang, tentram, nyaman hati dan jiwa kita. Tapi kalau kemanusiaan tidak ada. Benar-benar lapih saja. Lah selesai dengan dulunya. Itu saya kenyok lah, tapi tidak ada jalan keluar. Selesai. Kalau selesai sampai wilayahnya. Itu kami laki-laki biasanya. Mendengar saya. Lah, ada pilihnya. Pilih. Tidak solusi tidak tahu. Itu kaji juga di siang kini. Jadi besok kita sudah mulai bawa Quran, memahami doa-doa. Kita pilihkan doa sebanyak 2 balih dalam Quran untuk kita pakai, untuk kita pergunakan dalam kehidupan kita. Abu, silakan. Tidak bisa mau menjawab mana manih tabu Yunani. Masing-masing mempunyai keutamaan. Perempuan tua, perempuan sakit yang uzur, yang ke masjid tidak bisa, di rumah sen lah. Di rumah sen lah. Karena tidak semua imam bersepakat bahawa salat tarawih itu wajib berjamaah atau sunnah berjamaah. Ada yang mengatakan lebih senang mereka sebagiannya salat sendirian supaya puas. Karena salat sunat itu salat untuk berpuas-puas. Berapa lama, berapa panjang ayat. Ada ulama yang milih pendapat itu, tapi bagi kita yang tidak bisa, ya silakan salat berjamaah. Lebih-lebih bagi perempuan yang sudah tua, yang sudah uzur, tidak ada nak ambil ke masjid, tidak ada ke mengantar. Bahkan tukang antar pun kadang-kadang mencapak dongkol kepada awak Adil Mahsin lah. Kesini tujuannya tidak salah ada. Adil Mahsin lah. Banyak pitih. Ini banyak pitih Mekahnya. Bahamu banyak orang ke Mekah di bulan besok. Jadi kaji ini tujuannya banyak pitihnya. Oh, kau banyak pitih pak? Pai juga. Ada fadillah, ada keutamaan, ada pahala lebih-lebih i'tikaf di Masjidil Haram. Cuman ada lo kekurangan di sana sini. Banyak orang yang butuh bantuan pitihnya. Sementara juga berkali-kali pai. Padahal fakir miskin, anak yatim, dana-dana yang dibutuhkan tu lebih gadang pahalanya menjadi jariah. Tapi bagaimanapun kita kan punya prinsip masing-masing. Itu bu ya.
Yang panjang-panjang bagi orang murah kau begitu. Oh ya, sebelum diakhiri, Ibu, ada salah seorang putri kita, namanya Nisa, oleh dosen psikologi ya. Acok duduk di belakang, tinggi, hitam manis. Orang tuanya sudah meninggal yang perempuan. Siapanya? Sesni Murni meminta kepada kita maaf dan doa. Barangkali ibu kenal. Beliaunya acok duduk di belakang, rajin mencatat. Dulu kebetul Jalal ke payahnya. Tapi sejak lama menjadi dosen, semacamnya S2. Dosen nyolah minta izin, namun tak bisa pailai kerana molah tugas tak bisa keluar. Cuma aktif mengikuti kajian, orang tuanya meninggal, mohon dimaafkan dan didoakan. Untuk itu mari kita doakan orang tua berusianya kepada Allah. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wasalji wal barad wa nakkiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu binad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa dakhilhal jannah wa aidha min adabil qabri wa adabin nar. Amin. Amin amin ya mujibas sailin. Semoga si Ica diberi oleh Allah kesabaran, ketabahan menerima ujian dan cobaan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan didengarnya. Sekian diakhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.